Halo YouTube, nama aku Dian dan kali ini kita bakal ngebahas alur cerita singkat film I Am Legend. Film ini keluar tahun 2007 dengan genre science fiction, action, dan thriller. Nah, walaupun film ini keluar tahun 2007, film ini masih worth it banget ditonton. Dan bagi kalian yang menonton video ini, aku kasih peringatan, isinya adalah spoiler, so spoiler alert. Cerita berawal dari penemuan sebuah virus yang dapat mengobati kanker yang ditemukan oleh Dr. Alice Crippen. Virus ini menurutnya dapat menyembuhkan kanker dan sudah terbukti dengan dicoba kepada puluhan ribu pasien. Namun tak berselang lama dari pesta pora kesuksesan, obat kanker tersebut menjadi sebuah malapetaka. Ternyata virus yang ditemukan ini menjadi suatu penyakit mematikan pada manusia yang dapat menyebar dari sentuhan dan udara. Dari 6 miliar lebih manusia di bumi, hanya kurang dari 1% yang kebal terhadap virus ini. 5,8 miliar manusia lainnya meninggal, dan sisanya sekitar 500 juta manusia yang tertular menjadi seperti zombie. Namun tidak seperti zombie pada umumnya, yang memiliki ciri khas daging membusuk atau sudah mati. Zombie yang dimaksud adalah kehilangan akal, menjadi agresif, dan tidak dapat terkena sinar matahari. Tentu saja, juga memangsa manusia. Mirip-mirip vampir lah. Cerita berpusat kepada Dr. Robert Neville, seorang dokter militer yang bertugas mencari penawar terhadap virus ini saat awal-awal penyebaran pertama terjadi di kota New York, Amerika. Namun naas, ia tidak bisa mencegah ataupun menemukan penawar untuk virus ini. 3 tahun berselang setelahnya, seluruh dunia menjadi kota mati, di mana manusia yang kebal diburu oleh para zombie di malam hari. Dr. Neville yang ternyata memiliki kekebalan terhadap virus ini tetap bertahan dan menetap di kota New York, di mana tidak ada satupun manusia yang selamat kecuali dirinya. Suasana perkotaan yang ramai berubah menjadi mencekam. Hampir seluruh tempat di kota sudah ditumbuhi oleh tanaman, seperti pohon dan rerumputan, dan juga mulai dihuni oleh binatang liar seperti rusa bahkan singa. Neville yang sebatang kara hidup bersama anjing peliharaannya bernama Sam. Bersama anjing inilah ia menjalani kesehariannya di kota yang sunyi tersebut. Dalam mengisi hari-harinya yang hanya bisa keluar saat matahari terbit, Neville menjelajahi kota dengan mendatangi satu persatu rumah atau apartemen untuk mendapatkan makanan atau barang-barang berguna lainnya. Selain itu ada kegiatan wajib yang dia lakukan setiap hari, yaitu pergi ke sebuah rental DVD di mana ada manekin yang ia letakkan sendiri dan ia beri nama seperti Fred atau Hank. Di sini kesedihan dan kesendirian pun terasa. Neville mengajak bicara manekin tersebut seolah-olah hidup dengan mata berkaca-kaca, seperti menahan kerinduan untuk berjumpa kepada manusia yang lain. Setelah pergi dari rental tersebut, siang harinya ia bersama anjingnya menghabiskan waktu di pelabuhan, sambil menyiarkan siaran radio dengan harapan ada manusia hidup dan dapat menjumpainya di sana. Selain itu, ia juga tetap masih melakukan penelitian untuk menemukan penawar atau antivirus yang dapat menyembuhkan penyakit ini. Saat malam hari tiba, Neville mengunci rapat seluruh rumahnya dan tidur dalam bathtub bersama anjingnya. Dihantui dengan suara zombie yang mengamuk dengan harapan zombie-zombie itu tidak mengetahui ia berada di dalam rumah tersebut. Begitulah keseharian Neville yang terus berulang. Cerita aksi pun dimulai ketika sedang berpatroli mengelilingi kota. Neville mendapati patung yang sering diajaknya mengobrol berpindah ke tengah jalan. Merasa hal itu mustahil, ia pun mendekati patung itu. Namun naas ada jebakan di sana yang entah dibuat siapa, membuat Neville tidak sadarkan diri karena kepalanya terbentur. Terbangun karena gonggongan anjingnya, Neville segera melepaskan jebakan tersebut dan mencoba kembali ke rumah. Tapi karena matahari sudah tenggelam, Neville diserang oleh sekelompok anjing yang sudah menjadi zombie karena virus tersebut. Ternyata virus ini juga bisa menginfeksi binatang. Dalam pertarungan ini, Neville yang terluka parah hampir kalah, tetapi berhasil diselamatkan oleh Sam, anjingnya. Dalam usahanya menyelamatkan Neville, anjing peliharaannya mendapat luka gigitan yang cukup serius. Ia pun dengan terburu-buru mencoba mengobati anjingnya, namun sayang anjingnya hanya kebal terhadap virus di udara dan dapat tertular melalui gigitan. Mengetahui anjingnya akan menjadi zombie, Neville teruduk lemas sambil memeluk anjingnya dan meratapi saat-saat terakhir sebelum anjingnya berubah. Sesaat setelah anjingnya menampakkan tanda perubahan, Neville dengan berat hati harus mengakhiri hidup satu-satunya temannya itu. Merasa frustasi, marah, dan kesal karena satu-satunya teman hidupnya terbunuh, Neville keluar saat malam hari untuk melampiaskan amarahnya. Menabrakkan mobilnya kepada zombie yang ia temui dengan tujuan agar dirinya juga terbunuh karena kecelakaan, alias bunuh diri. Beruntungnya, Neville diselamatkan oleh seorang perempuan dan anak laki-laki bernama Anna dan Ethan. Anna pun membawa Neville yang terluka ke rumahnya dengan syarat harus menunggu matahari terbit agar tidak diikuti oleh zombie-zombie itu.
Terbangun di dalam rumah, Neville yang merasa kebingungan pun sedikit galak dan sensitif. Di sini drama pun terjadi. Perempuan yang menyelamatkannya itu mencoba untuk menenangkan Neville bahwa semua baik-baik saja dan tentu saja berhasil. Hubungan pun terjalin di antara mereka, namun tak berselang lama. Ternyata saat malam hari tiba, Neville mendengar suara zombie mendekat ke rumahnya. Ternyata zombie-zombie tersebut mengikuti mereka saat membawa dan menyelamatkan Neville. Tak tinggal diam, Neville langsung menyalakan jebakan yang lama dipasangnya guna menghalangi kumpulan zombie-zombie itu mendekat. Mulai dari lampu sinar UV, bahkan sampai meledakkan deretan mobil yang dia susun di depan rumahnya. Namun hal itu tidak berhasil. Satu zombie berhasil lolos. Neville dengan sigap melawan zombie itu demi menyelamatkan nyawa Anna dan Ethan. Namun ketika satu zombie dikalahkan, puluhan zombie lainnya ikut masuk menyerbu ke dalam rumahnya. Merasa terpojok, Neville mengajak Anna dan Ethan ke dalam ruangan penelitian di bawah tanahnya dengan harapan dapat melindungi mereka sampai matahari terbit. Tetapi dengan banyaknya zombie yang mengejar, ruangan itu tidak bertahan lama dan zombie pun berhasil masuk ke dalam ruangan penelitiannya. Berlindung di balik pintu kaca, mereka pun menemukan jalan buntu. Merasa putus asa dan melihat Anna dan Ethan berpelukan mengingatkan ia terhadap keluarganya yang telah tiada. Neville memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Haru perpisahan pun terjadi di mana Neville memberikan serum penelitian kepada Anna dan menyuruh mereka pergi melalui pintu belakang. Melihat pintu kaca tersebut akan pecah, Neville mengambil sebuah granat dengan tangan yang bergetar karena ketakutan. Di sini kita bakal merasakan kesedihan dan kesendirian Neville dalam hidupnya saat menghadapi kematian. Dan dengan kuat hati, dia pun meledakkan dirinya sendiri untuk menghalangi zombie-zombie itu mengejar Anna dan Ethan. Anna dan Ethan pun melanjutkan perjalanan mereka untuk menemukan orang-orang yang bertahan guna memberikan serum yang dikerjakan oleh Neville. Dan cerita pun berakhir. Oke, untuk informasi, film ini memiliki dua ending yang berbeda. Satu adalah ending resmi atau official ending, yang kedua adalah alternative ending atau ending sampingan yang dikeluarkan sebagai bonus oleh tim produksi film ini. Nah, di alternative ending ini, endingnya menjadi happy ending ya, dimana zombie yang menyerang rumah mereka itu mengurungkan niatnya untuk menyerang Neville, Anna, dan Ethan. Ternyata diketahui zombie-zombie yang menyerang rumah mereka ini hanya ingin mengambil kembali temannya yang dijadikan bahan penelitian oleh Neville. Setelah Neville mengetahui niat zombie itu, Neville pun mengembalikan teman si zombie. Zombie itu pun pergi dan meninggalkan Neville, Anna, dan Ethan dalam keadaan selamat. Ketiganya pun memutuskan untuk melakukan perjalanan bersama guna menemukan koloni manusia yang selamat. Dan film pun tamat. Nah, menurut aku pribadi, ending ini menjadi absurd ya, atau perusak dari esensi film itu sendiri. Tapi ini tergantung dari selera kalian masing-masing. Jika kalian ingin menonton film yang official ending, carilah yang official ending. Dan bila jika kalian ingin menonton yang alternatif ending, carilah film yang ada embel-embel alternatif endingnya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini dan sampai jumpa di video berikutnya.